Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan bernama Pagaruyung. Raja Pagaruyung adalah seorang pemimpin yang arif dan adil. Suatu hari, terdengar kabar bahwa kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa akan menyerang. Pasukan kerajaan Majapahit mulai berdatangan dan berdiam diri di daerah perbatasan untuk mengatur strategi merebut kerajaan yang aman dan tentram itu. Raja Pagaruyung mengumpulkan para hulu balang dan panglima perang untuk berunding. Aku mengumpulkan kalian untuk membicarakan langkah yang akan kita tempuh dalam menghadapi pasukan Majapahit. Saat ini mereka sudah berada di perbatasan dan siap menyerang. Bagaimana menurut kalian? Kata sang raja. Panduku, kita tidak dapat melakukan penyerangan yang akan menimbulkan kesengsaraan rakyat. Bagaimanapun, peperangan akan merugikan rakyat kita sendiri, kata penasehat raja. Aku setuju. Kita harus memikirkan cara untuk mengalahkan mereka tanpa harus membuat rakyat sengsara, ujar raja. Paduka, lebih baik kita ajak mereka berunding dan meminta mereka untuk meninggalkan kerajaan ini. Jika dengan cara berunding ternyata tidak menyelesaikan masalah, kita tentang mereka untuk adu kerbau, kata panglima perang. Raja setuju dengan pendapat panglima perang. Lalu mereka mulai menyusun rencana. Raja memerintahkan putrinya, Datuk Tantejo Garhano, untuk pergi ke perbatasan. Datuk Tantejo Garhano adalah seorang gadis yang mempunyai tata krama yang tinggi dan lembut hati. Sebelum pergi, ia mendandani gadis-gadis dan dayang-dayang yang akan menemaninya. Di perbatasan, Datuk Tantejo Garhano mendekati kemah-kemah pasukan kerajaan Majapahit. Selamat datang, tuan-tuan yang baik. Kami diutus oleh raja untuk menyambut tuan semua. Jika tuan-tuan berkenan, raja ingin mengundang tuan-tuan semua ke istana. Namun sebelum itu, silakan cicipi makanan-makanan yang sudah kami bawa, kata Datuk Tantejo Garhano. Pasukan kerajaan Majapahit merasa senang sekaligus heran. Mereka mengira akan disambut oleh pasukan perang kerajaan Pagaruyung, tetapi ternyata disambut oleh gadis-gadis cantik yang ramah dan makanan yang enak-enak. Usai menikmati santapan lezat itu, pasukan kerajaan Majapahit diantar menuju istana menemui raja. Raja Pagaruyung menyambut mereka dengan ramah. Selamat datang di kerajaan kami, tuan-tuan. Jika kami boleh tahu, apakah tujuan tuan semua datang ke sini? Kami mendapatkan tugas untuk merebut kerajaan Pagaruyung, kata salah seorang prajurit Majapahit. Saya mengerti. Baiklah, bagaimana kalau peperangan kita ganti dengan adu kerbau saja? Siapa yang kerbaunya menang, ia boleh berkuasa di kerajaan ini, ujar Raja Pagaruyung. Prajurit-prajurit kerajaan Majapahit setuju. Lalu mereka menyiapkan seekor kerbau yang sangat besar dan kuat untuk diadu dengan kerbau dari kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pagaruyung justru memilih seekor anak kerbau yang masih menyusu dengan ibunya. Anak kerbau itu sangat dipisahkan dari induknya selama 3 hari, sehingga anak kerbau itu tidak bisa menyusu pada induknya dan menjadi haus. Lalu di mulut anak kerbau itu dipasang sebuah besi yang berbentuk kerucut dan
sangat runcing. Hari ditentukan pun tiba. Kerbau pun dibawa ke gelanggang. Kerajaan Majapahit memiliki kerbau aduan yang sangat besar dan kuat. "Kalahkan saja kerbau kecil itu," teriak para prajurit kerajaan Majapahit dari pinggir gelanggang. Kerbau aduan kerajaan Majapahit terlihat beringas, menyerang lawannya, si kerbau kecil. Sementara itu, anak kerbau memiliki kerajaan Pagaruyung segera mengejar kerbau besar itu untuk menyusuh. Rupanya ia mengira bahwa kerbau besar itu adalah ibunya. Moncong kecilnya berusaha menggapai perut kerbau lawannya, sehingga perut kerbau kerajaan Majapahit terluka. Karena luka yang semakin banyak, kerbau kerajaan Majapahit pun tersungkur dan mati. Manangkabau, Manangkabau!" teriak rakyat Pagaruyung yang gembira. Pasukan kerajaan Majapahit diizinkan untuk kembali ke kerajaannya dengan damai tanpa peperangan. Sementara itu, berita kemenangan kerajaan Pagaruyung menjadi buah bibir di seluruh negeri. Manangkabau adalah bahasa penduduk setempat yang berarti menang kerbau. Akhirnya, daerah itu dikenal dengan sebutan Manangkabau yang lama-kelamaan menjadi Minangkabau.